Saja kalau misalkan terdesak ya, di Korok pasti akan mencari akan bela diri, ya kan? Akan mencari suatu benda yang mungkin bisa untuk membela diri. Ya, terima kasih Pak. Mohon izin saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan keberadaan senjata api itu Pak. Senjata api itu kan dibawa oleh anggota ya Pak. Apakah itu memang sesuai dengan SOP? Artinya apakah anggota ini dalam keadaan dinas atau lepas dinas misalnya gitu. Kemudian saat ini senjata api itu sendiri apakah sudah diamankan oleh penyidik dari Puspommal atau seperti apa? Dan apakah itu senjata itu organik atau memang senjata rakitan misalnya seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua itu dari Angkatan Laut sendiri apakah nantinya juga akan semacam memberikan tanggung jawabnya kepada pihak keluarga seperti misalnya santunan atau melakukan meminta maaf atau seperti apa Pak? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih banyak. Pertanyaan ini dari Tribun, langsung mungkin saya jawab ya. Yang pertama masalah status senjata. Senjata itu senjata inventaris ya, yang melekat karena jabatan dari A ya, itu adalah ADC ya. Nah ADC ini ajudan ya. Sehingga ketika dia dapat tugas itu sudah SOP senjata itu melekat. Kemudian tadi udah dijawab ya bahwa ini sudah ada SOP-nya itu tadi ya. Ada surat perintahnya segala macam. Nah kemudian ya tentu bukan senjata rakitan ya. Ada lagi? Oh ya yang tadi ya. Ya tentu ya, karena kita juga kan pada dasarnya adalah warga negara, pada hakikatnya juga kita manusia ya. Kalau kita melihat ada kejadian seperti ini ya, tentu bukan hanya sekedar menyampaikan bela sungkawa ya, tapi juga kita akan datang ya ke rumah duka. Nah, saya belum memastikan waktu karena sebetulnya ini kan masih beberapa hari yang kita juga tidak tahu ini ya mau kemana ya, dan baru terang benderang ada alamat segala macam itu dari Pak Kapolda. Jadi sekali lagi ya tentu saja bela sungkawa dan mungkin nanti ada bantuan untuk bisa kami berikan kepada mereka. Ada lagi, Mas? Ya. Ya. Kita akan evaluasi, tapi penggunaan senjata yang melekat itu adalah untuk pengamanan diri dan siapa yang menjadi tanggung jawab pengamanan atasannya itu. Ya, karena kalau misalkan terjadi sesuatu terhadap atasannya, maka orang yang pertama melekat itulah yang mengamankan, ya kan? Kita bicara masalah SOP tadi, ya kan? Nah kalau saya dihadapkan kepada pengeroyokan, berarti kan sebetulnya kan sama-sama nggak tahu siapa yang akan mati, ya kan ya. Nah jadi kita saja kalau misalkan terdesak ya, di Korok pasti akan mencari akan bela diri, ya kan. Akan mencari suatu benda yang mungkin bisa untuk membela diri, mengamankan. Nah ini mungkin digunakan ada senjata api, ya. Dan itu kan senjata apinya kan bukan itu kan dibawa ya kan ya gitu. Nah mungkin sementara itu ya untuk evaluasi nanti kita akan evaluasi ya sebentuk bagaimana ke depan ini untuk penggunaan senjata api ini. Tapi sebetulnya karena pengeroyokan juga kan tidak berpikir resiko kalau orang yang dikeroyok itu mati, ya kan? Ya kan? Gitu. Jadi kembali lagi apalagi mungkin karena tentara juga yang sudah dilatih bagaimana faktor kecepatan, insting segala macam, ya kan. Dan kita sering dengar ada kill or to be killed, ya kan. Nah itu
Mungkin saya kira itu, terima kasih atas pertanyaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.